Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Kita belajar lagi tentang lembar kerja atau gambar kerja. Kali ini mendengarkan suara saya. Kemarin materinya saya share. Materi ini saya share di Edukmu. Sekarang saya jelaskan melalui penjelasan suara ya. Lembar kerja atau gambar kerja adalah gambar acuan yang digunakan untuk merealisasikan antara ide ke dalam wujud fisik. Maksudnya wujud fisik produk ya. Yang mana gambar kerja ini harus bisa dipahami oleh semua personel yang nantinya akan terlibat dalam proses pembuatan produk ini. Gambar kerja terdiri dari berbagai unsur yang memuat informasi mengenai dimensi atau ukuran, kemudian bahan yang akan digunakan, kemudian warna yang nantinya akan dipilih. Gambar kerja akan membantu wirausaha untuk menciptakan wujud fisik sesuai ide yang ada di benaknya. Dengan bantuan gambar kerja, seorang wirausaha tidak perlu untuk mengawasi setiap detail dari semua unsur pembangunan atau produknya, yang tentunya akan menyita waktu dan pasti tidak efisien. Maka dari itu gambar kerja harus bisa dibaca dan dipahami oleh karyawan yang akan melaksanakan. Ini ada gambar contoh kotak ya. Jadi ada gambar dulu dua dimensinya seperti ini tanpa tiga dimensi isometrisnya seperti ini ya. Kita lanjut ke konsep gambar kerja. Secara konsep ya, banyak orang yang mempunyai cara dalam menyampaikan pemikiran atau maksudnya, boleh secara lisan, boleh secara visual ataupun audio visual. Sejak dulu gambar sudah dipakai untuk berkomunikasi antara individu manusia, sehingga sekarang cara berkomunikasi dengan gambar ini masih dipakai, bahkan dikembangkan dengan diterapkannya sebagai standar komunikasi orang teknik. Ya, apalagi kalian itu anak teknik di kelas 1 tentunya sudah pernah mendapatkan materi gambar teknik. Banyak hal yang dipelajari dalam gambar teknik, tetapi secara umum di sini saya sampaikan bahwa dalam gambar teknik itu harus presisi terkait dengan ukuran, kemudian cara pandangnya atau proyeksinya juga harus jelas ya. Lanjut ke gambar teknik. Gambar teknik merupakan alat untuk menyatakan ide atau gagasan ahli teknik yang bisa juga disebut dengan bahasa teknik. Sebagai suatu bahasa, gambar teknik harus dapat menjelaskan keterangan secara keterangan yang tepat dan objektif. Ya, ini ada contoh gambar lagi untuk drawing. Ini gambar 3 dimensinya. Ini pasang tanpa depan, kemudian tanpa samping, kemudian ada juga tanpa atas ya. Kita lanjutkan ke gambar 2 dimensi. Nah, ini sedikit mengulas tentang gambar teknik ya. Gambar 2 dimensi adalah suatu gambar yang menampilkan salah satu bagian permukaan dari suatu benda, sehingga permukaan yang lain tidak ditampilkan pada gambar tersebut, tetapi dapat ditampilkan di sampingnya, baik atas, bawah, samping kanan maupun samping kiri. Untuk mengetahui keterangan-keterangan yang diperlukan atau keterangan yang detail gambar 2 dimensi ya, fungsi dari gambar 2 dimensi adalah memberikan informasi lengkap tentang suatu benda, sehingga memudahkan baik bagi pembaca maupun bagi orang lain. Di sini saya sederhanakan ya. Yang dinamakan gambar 2 dimensi anak-anakku sekalian adalah
tampilan dalam satu bidang saja. Jadi kalau anak-anakku melihat misalnya ini ya, misalnya melihat orang dari muka, maka yang kelihatan ya muka, sisi muka, kemudian telinga bagian depan juga. Jadi nggak bisa lihat rambut di bagian belakang, nggak bisa, atau kerah baju yang bagian belakang, nggak bisa. Jadi gambar dua dimensi dilihat dari satu bidang saja. Kalau melihat dari kanan misalnya, maka yang kelihatan ya telinga kanan, telinga kiri nggak kelihatan. Dan sebaliknya ya, dari misalnya dilihat dari atas, maka yang kelihatan hanya rambut, ya mata nggak kelihatan, mulut nggak kelihatan. Itu jadi penyederhanaan untuk memahami gambar dua dimensi seperti itu. Selanjutnya gambar tiga dimensi. Gambar tiga dimensi merupakan bentuk asli dari suatu benda, sehingga tampilannya sama dengan benda asli. Pada gambar tiga dimensi terdapat juga ukuran-ukuran umum dari suatu benda, tetapi tidak sedetail gambar tiga dimensi. Ya, maaf, tidak sedetail gambar dua dimensi. Ya. Ini ada contoh gambar kotak, ya, kotak yang disajikan dalam bentuk tiga dimensi. Yang ini disajikan dari pandangan kanan, kemudian pandangan kiri, ini juga agak kiri, kemudian ini dari posisi ketika tertutup, ya ini juga ini posisi terbuka. Ketika dilihat dari atas, ini posisi terbuka dilihat dari kiri, ya ini juga. Adapun yang dimaksud dengan ukuran adalah ukuran seperti panjang, lebar, dan tinggi dari suatu benda. Fungsi gambar tiga dimensi adalah untuk melengkapi atau menampilkan benda jadi atau gambar dari gambar dua dimensi. Artinya begini, kalau kita gambar dua dimensi saja, maka kita kurang paham nanti ending dari rakitannya kayak apa. Sehingga ditampilkanlah, disertakanlah tampilan dalam bentuk gambar tiga dimensi, sehingga ketika karyawan yang bertugas membuat gambar, membuat produk dari lembaran-lembaran yang masih dua dimensi, dia sudah mempunyai gambaran nanti hasil akhir dari produk ini seperti itu. Kemudian tujuan gambar kerja. Semua gambar yang ada pasti memiliki fungsi dan tujuan, walaupun gambar itu dibuat tanpa dasar apapun. Akan tetapi, persepsi orang melihatnya pasti akan berbeda-beda. Tujuan gambar teknik untuk membuat orang berpikir satu tujuan, misalnya gambar kerja di rumah. Sudah pasti yang melihat akan beranggapan ini adalah langkah awal sebelum menjadi sebuah rumah yang nyata. Adapun fungsi gambar teknik secara umum, yang pertama sebagai alat komunikasi, kemudian arsip perencana, menyampaikan informasi, selanjutnya adalah instruksi. Alasan jelas ya, alat komunikasi ya untuk menyampaikan maksud, ya. Kemudian arsip perencana, ya, ini adalah sebuah konsep yang nantinya akan dibuat menjadi benda nyata. Kemudian menyampaikan informasi, ini kaitannya dengan kepada yang akan melaksanakan, jadi sebuah informasi, atau mungkin desain awal kepada calon pembeli kalau misalnya produk ini akan dijual. Selanjutnya instruksi, pasti kalau instruksi itu untuk diperintahkan, ya, jadi untuk sebagai sarana memerintahkan pekerja atau karyawan untuk membuat produk sesuai gambar yang fungsi gambar yang mendasar adalah sebagai sebuah alat untuk menyatakan maksud atau pemikiran dari seseorang. Oleh karena gambar sering dipakai sebagai alat komunikasi yang pokok di kalangan orang-orang teknik, maka gambar tersebut sebagai bahasa teknik atau bahasa untuk sarjana. Kemudian tujuan gambar teknik penggunaannya adalah untuk menerjemahkan gambar biasa menjadi gambar terukur, dapat dipahami orang lain, kemudian oleh pelaksana bagian produksi, menghitung biaya, penggunaan material, dan sebagainya. Jadi dari gambar itu kita sebagai manajemen itu sudah bisa
mengukur ya. Nanti gambar ini akan dibuat benda sebesar apa itu sudah tahu. Kemudian pelaksananya pun akan paham, bagian produksi juga mengerti, bagian bagian perhitungan biaya ya juga sudah bisa menghitung, kemudian material-material yang dibutuhkan juga apa saja itu bisa disiapkan. Selanjutnya, gambar paket memiliki 3 dimensi, yaitu menyampaikan informasi, bahan dokumentasi, dan menuangkan gagasan untuk pengembangan. Yang pertama, menyampaikan informasi. Pada permulaan industri, perencanaan dan pembuatan benda teknik dilakukan oleh orang yang sama. Dalam hal ini, gambar hanya berarti sebagai konsep dari suatu gagasan. Ini sebagai informasi bahwa dia punya gagasan. Ya. Lanjut ke dokumentasi, pengawetan dan penyimpanan jelas yang bisa dibuat arsip ya. Kemudian untuk menuangkan gagasan jelas, setiap ide yang ada di benak dituangkan dalam gambar. Kemudian yang keempat, konsep abstrak, pasti ya namanya masih gambar akan abstrak ya, belum dibuat menjadi produk yang nyata. Oke, itu anak-anakku. Kalau ada hal-hal yang belum jelas nanti silahkan ditanyakan via WA saya beri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.